Informatic Design Team Scrum. Next, yang disusun oleh teman saya Harit, teman saya Nelda, Mario, Febri, Simon, dan juga Arisma. Next, apa itu Scrum? Penemu metode Scrum adalah metode pengembangan perangkat lunak agil yang dikembangkan oleh Jeff Sutherland dan tim pengembangannya di awal 1990-an. Scrum salah satu metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut sprint. Next, apa itu Scrum? Merancang hingga merilis suatu produk, khususnya software, memerlukan keterlibatan banyak pihak serta proses yang panjang. Agar proses tersebut bisa berjalan lancar sesuai dengan target, dibuatlah beberapa metode atau kerangka kerja, salah satunya adalah Scrum. Dirangkum dari berbagai sumber, Scrum adalah metode yang membagi rencana jangka panjang menjadi beberapa periode kerja jangka pendek yang disebut sprint. Tujuannya adalah menjaga komunikasi antar tim dan bekerja berkelanjutan untuk membuat software berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan klien. Setiap sprint memiliki batasan waktu mulai dari 2 minggu hingga 1 bulan. Pada setiap sprint, tim development hanya mengerjakan beberapa proyek yang telah disepakati. Jika pekerjaannya dibebankan terlalu banyak untuk dikerjakan pada satu sprint, pekerjaan itu akan dipecah menjadi sprint lainnya. Scrum termasuk salah satu metode yang populer di bidang produk manajemen untuk pengembangan software karena fleksibel, mudah diadaptasi, dan mempercepat pengembangan proyek secara efektif. Selain software development, metode ini juga bisa dimanfaatkan oleh tim sales, marketing, human resources, atau HR, dan lainnya. Saya lanjut, siapa saja yang terlibat dalam role dalam Scrum. Di sini Scrum Master, Product Owner, Developer Team. Scrum Master adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses berjalan dengan lancar, membimbing tim agar mematuhi aturan dan proses metodologi Scrum, mengelola hambatan proyek jika diperlukan. Scrum Master bisa memberikan pengarahan dan pendampingan kepada tim agar bekerja sesuai aturan yang telah ditentukan. Scrum Master juga bekerja sama dengan Product Owner untuk memaksimalkan rasio keuntungan dan kerugian ROI yang diperoleh selama metode Scrum dijalankan. Saya lanjut, Product Owner. Product Owner merupakan perwakilan dari stakeholder dan customer. Product Owner bertanggung jawab mengawasi ROI proyek, memahami kebutuhan bisnis, pelanggan, dan pasar, kemudian menerjemahkan visi proyek ke tim development, memprioritaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim development produk, baik memaksimalkan tim development mengerjakan item yang tepat dan melakukan secara efisien. Saya lanjut, development team. Tim development atau disebut juga dengan tim Scrum berisikan sekelompok development profesional yang bertugas mengembangkan proyek dan menyelesaikannya setiap sprint. Mereka menentukan sendiri beban kerja setiap sprint berdasarkan pada kapasitas dan kecepatan kerja setiap yang biasa mereka lakukan. Selain ketiga peran di atas, banyak juga organisasi yang melibatkan lebih banyak pihak untuk mendukung proses Scrum seperti agile mentor, seorang berpengalaman yang bertugas memberi pelatihan kepada tim
terkait prinsip-prinsip tangkas agian untuk diimplementasikan dalam pengerjaan proyek. Stakeholder, orang-orang di luar ketiga, para utama Esrum dengan minat khusus dan pengetahuan tentang produk yang bertanggung jawab untuk memberi feedback terhadap proyek. Business owner seringkali merupakan pemangku kepentingan utama dari satu atau lebih tim Esrum dalam organisasi besar. Subjek matter expert, orang-orang di luar tim Esrum dengan pengetahuan atau keterampilan khusus yang dapat memberi feedback proyek dan pengarahan kepada tim. Tahapan metode Scrum: Sprinting Planning, Day Sprint, Daily Scrum, Sprinting Review. Manfaat metode Scrum. Berikut ini beberapa manfaat metode Scrum untuk produk manajemen bersifat fleksibel dan adaptif yang bisa disesuaikan jika sewaktu-waktu ada perubahan dari klien dan produk manajer selama pengembangan produk. Kedua, tim development bisa fokus pada fungsionalitas tertentu pada satu periode sehingga kualitas produk lebih terjaga. Proses pengerjaan cepat membantu produk manager mempelajari produk dan memberikan feedback. Tim development dapat melakukan revisi pada pekerjaan tertentu sebelum produk rilis. Klien bisa mencoba software tersebut lebih dulu sebelum software resmi dirilis. Kesimpulan mengenai metode Scrum adalah bahwa ini merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelola dan mengembangkan produk, terutama software, dengan memecahkan menjadi sprint berdurasi singkat, menjaga komunikasi tim, dan berfokus pada proyek yang telah disepakati. Scrum sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, memungkinkan pengembangan yang telah lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan klien serta pasar.